ortodok atau Katolik atau apa. Jadi dengan adanya ortodok atau Kristen itu, tetapi Yesus itu ya, dia adalah Allah, firman Allah yang diutus ke dunia. Firman Allah artinya dia adalah Allah. Ya, dia diutus ke dunia dan dia untuk segala bangsa. Makanya tidak ada narasi untuk Kristen aja, sama seperti kayak Mbak Nora tadi bilang ya. Untuk Islam, untuk umatnya Muhammad saja. Ini kan melihat bahwa ada teritorial di sini. Ada kekhususan saja yang selamat itu bukan untuk segala manusia, tetapi hanya untuk Islam saja. Tetapi dalam iman Kristen itu semua orang. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, ini perintah Tuhan Yesus kepada rasulnya. Artinya dia Tuhan, jelas dia adalah Tuhan, gitu ya. Bukan seperti Musa yang adalah utusan atau duta gitu, tetapi duta yang adalah manusia, tetapi dia adalah firman Allah. Firman Allah yang sudah pasti adalah Allah. Nah, dia mengutus nabi rasul-rasulnya. Bahkan yang mengutus nabi-nabi itu adalah Tuhan Yesus sebelum dia inkarnasi atau prainkarnasi, sebelum dia menjadi manusia. Nah, di situ dia memerintahkan, pergi dan jadikanlah semua bangsa. Berarti Kristus ini bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk semua bangsa melalui para rasul. Karena memang seperti itu mekanismenya. Tuhan mengutus nabi. Gitu kan. Jadi pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan semua orang yang dibaptis sudah pasti akan diselamatkan. Diselamatkan artinya itu tadi ya, masuk atau kembali ke kodrat semula penciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Itulah keadaan selamat yang saya katakan tadi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau gambaran Allah adalah kudus, tidak berdosa, maka manusia itu tidak berdosa. Itu kondisi selamat. Ya, kalau Allah itu tidak mengalami kematian, maka manusia yang diciptakan pun tidak mengalami kematian. Itulah kondisi selamat. Ya, lalu kalau Allah itu mulia, maka kondisi manusia pun mulia, tidak lagi hina. Makanya tadi di Filipi 3 ayat 20 dikatakan ya, ayat 21 dikatakan, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Kita ini sudah menjadi hina karena dosa tadi, karena ketidaktaatan tadi dari satu orang, yaitu Adam. Nah, itu penjelasan saya ya. Lalu kalau untuk tadi pertanyaan saya ya, kenapa ini ya, untuk pertanyaan saya tadi ya kan, katanya diampuni maka keluar dari neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini, kalau diampuni terus keluar dari neraka, mekanisme pengampunan itu kayak gimana? Keadilan dalam pengampunan itu seperti apa? Itu yang perlu saya pahami. Lalu ya, adakah yang benar-benar real yang sudah keluar dari neraka? Bagaimana cara mengeluarkan manusia ini dari neraka? Saya cuma mau tahu itu. Itu yang belum terjawab dari tadi. Silakan Bang MP, mungkin mau ada yang ditambahkan atau ditanya. Ya, Agatha sudah menjawab, dan saya kira ya mekanisme yang keluar dari neraka itu seperti surah Maryam ayat 71 itu. Tidak semua orang pasti, ya semua orang itu pasti masuk neraka, dicuci dulu, baru yang namanya dilemparkan. Nah, itu gimana mekanismenya, seperti yang kata. Pertanyaannya seperti itu ya, Tak ya? Apa gimana? Pertanyaannya dari Maryam 19. Jadi jangan diampuni cuman ngomong doang gitu, ampuni gitu. Nah, seperti apa teknisnya gitu loh. Dan seperti apa juga yang dimaksud keluar dari neraka. Itu sih. Apa cuman omong-omong doang atau masih janji atau belum terrealisasi atau apalah, wacana atau apa. Itu perlu diperjelas. Oke, ya saya kira itu. Dan kalau memang teman-teman muslim, ya saya kira kita berbeda surga. Jadi jangan berpikir bahwa Allah Bapa itu Allah. Ya, saya kira itu pertanyaan dari Agatha. Silahkan ya untuk selanjutnya baru kalian. Ya, silakan Blender. Oke, belum mulai lu. Gimana lu? Oke. Ya, jadi poinnya di sini adalah keselamatan menuju ke surga. Oke ya. Kalau masalah keselamatan, wah misalnya Robert masuk paret, selamat dia, selamat dari paret, kan gitu. Nah, sekarang kita bicara keselamatan menuju ke surga. Poin terakhir ke surga. Oke. Nah, kalau tadi Nora udah jelaskan, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendatangi surga dan mereka kekal dalamnya. Banyak dalil-dalil untuk menuju surga. Masalah tadi agak tanya, bagaimana
Dari awal waktu prolog saya jelaskan, kita diberikan free will oleh Tuhan. Oke? Kau lakukan apapun, semua ada ganjarannya. Kau lakukan maksiat, ada ganjarannya. Kau lakukan kebaikan, ada ganjarannya. Semua sama seperti di dunia ini. Ketika orang melakukan kesalahan, maka ditangkap dan dihukum. Dihukum. Setelah dihukum, bebas. Begitulah juga Islam. Tadi masalah Maryam. Ayat selanjutnya dibaca. Semua tidak akan melewati Shiratal Mustaqim. Ayat selanjutnya, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu dia, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan kekal dalamnya. Sama kayak di dunia ini. Ketika kita nanti diadili di sana, ternyata dosa kita lebih banyak, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Oke, setelah hilang hukuman kita, baru masuk ke surga. Sama kayak di dunia ini, masuk penjara berapa tahun? 10 tahun, dihukum, keluar masuk bebas, sama. Nah, kalau dalil masalah surga, banyak kali dalil. Amr Imran 138, maka Allah memberi mereka pahala, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Kata kekal. An-Nisa 124, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Banyak kali dalilnya. Yang paling jelas adalah di surah Fussilat ayat 30. Sangat jelas itu. Surat Fussilat ayat 30. Allah katakan, siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan, maka akan menempati surga dan mereka kekal di dalamnya. Banyak kita dalil-dalil masalah surga. Nah, sekarang semua seandainya ada orang ateis nih. Ateis, oke? Dia ingin mendapatkan surga. Pastilah dia akan membuka kitab masing-masing. Oke. Dibukanya di Al-Quran, jelas sekali tertulis surga. Siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, mereka akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah jaminan Yesus menjamin Kristen masuk surga? Adakah dalilnya? Kalau tadi yang dikatakan si Agatha di Filipi 3 itu baca di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di Filipi 4 nomor 2 itu ditujukan kepada Euodia kunasiati dan Sintike kunasiati, supaya sehati sepikir. Itu dia, ditujukan kepada mereka, bukan ke seluruhnya. Bukan ke seluruhnya. Kan di sini sahabat-sahabatku. Kalau misalnya menjanjikan, hei seluruh bangsa, hei seluruh manusia, ini enggak hanya untuk si Ite dan si Dide, orang lain. Jadi itu tidak masuk dalilnya. Kalau itu tidak masuk dalilnya, ya mungkin Norah mau lanjut Norah. Lanjut. Jadi kalau jadi masalah dalilnya tidak ada ya. Sekali lagi ya, kalau dalil banyak. Barang siapa meninggal keadaan ia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, niscaya masuk surga. Barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Dan sesungguhnya banyak kali dalil masuk surga. Bahkan di Fussilat itu sangat jelas. Fussilat 30. Siapa yang mengatakan meyakinin bahwasanya Allah itu Tuhan pencipta alam semesta, maka akan dijamin surga. Itu sangat jelas. Dalilnya jelas. Secara eksplisit menjanjikan surga di Islam. Itu keselamatan ya. Makanya keselamatan kita menuju ke surga. Karena kita meyakini Tuhan kita cuma satu. Kita meyakini Tuhan kita cuma satu. Pertanyaannya, Tuhan siapakah yang satu ini? Tuhan Kristenkah? Tuhan Islamkah? Ketika kita salah menuhankan, maka tempat kita neraka kekal selama-lamanya. Itu poinnya. Maka dari itu kita di sini mencari kebenaran, siapa Tuhan sebenar-benarnya, agar kita bisa selamat masuk surga, bukan selamat masuk paret, bukan? Ya, ada jelas dia. Konsep keselamatan itu apa? Selamat. Kalau Islam jelas tadi, selamat. Alright, lanjut. Ya, ini giliran kami lagi ya. Iya. Oke. Kasih bang. Iya. Oke ya, jadi ini belum les sih. Saya dari tadi ya mendengar narasi dari Blender ini, entah dia ngomong keselamatan itu apa ya dengan pahala. Ini di mute dulu ya buat teman-teman Muslim supaya kita
nggak ke distract. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, ya saya kira di dalam Islam itu tidak ada keselamatan. Ya, yang Anda janjikan itu, yang Allah janjikan itu tidak pernah keselamatan. Orang kalau selamat, teman-teman, ya cara berpikirnya begini. Orang kalau selamat, ada dia tenggelam, kemudian diselamatkan. Orang yang mau selamat, ada yang mau jatuh, diselamatkan. Itu konsep keselamatan. Manusia itu berdosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi rupa seorang hamba supaya kita dapat bersatu dengan Allah. Tetapi dalam Islam bedanya tidak selamat. Anda ngomong tentang selamat-selamat jalan keselamatan ini, Anda hanya ngomong tentang keuntungan. Jadi kalau contoh lah ya, kalau teman-teman muslim mengatakan bahwa kita punya Tuhan, siapa Tuhan kalian? Jelas kita tidak akan mengakui tentang Tuhan yang kalian punya itu. Karena kita lebih dulu mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang dengan jelas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia tidak menyatakan spesifik dari Kristen, dari Katolik. Karena Tuhan kami itu cerdas. Dia tahu siapa itu Kristen, pengikut Kristus. Jadi tidak ngomong bahwa dia ini adalah agama Kristen. Dia ini adalah agama Yahudi. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, ya, Bang, ia tidak akan binasa. Benar banget. Jadi apa yang disampaikan itu percaya kepadanya dan mengenal. Ibrani 5 ayat 12 ayat 11 sampai 14. Supaya kita mengetahui tentang asas-asas pernyataan Allah yang adalah kasih, kudus dan adil. Itulah kasih yang nyata. Kita ini mendapatkan keselamatan karena kasih. Dan ingat loh teman-teman semua, Allah itu kasih. Makanya doa Bapa kami di surga mengatakan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Dia mau kita hidup seperti di surga, bukan hidup seperti yang ada di bumi ini. Ya, di surga itu apa ajarannya? Kasih. Kalau kita semua mengasihi, maka tidak ada lagi nafsu. Tidak ada lagi yang namanya keselamatan itu, bukan lagi yang namanya kawin, kawin dan kawin. Sama seperti dalam surah An-Naba ayat 33. Ya. Kalau di situ wakawa iba atraban, itulah keuntungan. Itu bukan selamat. Kalian seperti jualan surga. Islam itu seperti jualan surga. Hei, kau bawa agama Islam Muhammad, kau akan dapat bidadari. Kau akan dapat 72 bidadari yang akan mendukungmu di sana. Dan apa yang kalian lakukan? Dan Allah sediakan pula kenikmatan seksual bagi mereka yang masuk kerajaan. Ke dalam surga. Bagi ya Bang ya. Bagi 33. Silakan. Bagi ya. Nah, oke, saya lanjutkan ini. Nanti saya yang bertanya ya. Siap. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah, adakah jaminan orang Kristen itu masuk surga? Ada. Itu di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 ya. Dikatakan seperti ini. Ya. Di dalam Yesus juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia juga kamu ketika percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keselamatan itu, ya, memperoleh penebusan itu yang menjadikan kita milik Allah untuk memujinya. Jadi ada jaminannya, yaitu Roh Kudus melalui sakramen Krisma. Tadi Bang, itu pertanyaannya. Lalu yang kedua pertanyaannya, Tuhan siapa yang satu ini? Jelas dong, siapa lagi kalau nggak bukan Tuhan Yesus? Jelas satu-satunya di dunia ini Tuhan yang ada, Tuhan yang wujud, Tuhan yang menyatakan kemuliaannya, Tuhan yang menyatakan kuasanya di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus dengan begitu banyak saksi mata di hadapan bangsa Israel. Kami tidak melihat ada Tuhan lain selain Tuhan yang dinarasikan seseorang, yang tidak ada, yang tidak nyata, dan tidak relevan dengan apa yang dia narasikan. Nah itu, ya sudah pasti Tuhan Yesus di dunia ini. Saya tidak melihat lagi ada Tuhan yang ada. Karena percuma Tuhan itu dikatakan maha-maha kalau tidak ada. Itu dia. Silakan Bang. Kosong gitu ya. Sebentar, Oke, yang menjadi pertanyaan saya. Mungkin udah Bang, itu aja tadi. Itu aja. Udah, enggak sedikit aja. Sempet.
Nanti kita naruh Nggak, ini. saya masuk dulu, Jadi Bender. ya satu detik aja, bentar aja. Aku minta gini abis ini nanti tolong pakai data ya bicara ya. Jangan pakai data, Robert ya, pakai data. Lanjut. Jangan pakai congor. Udah. Ya, kita dari tadi sebut ayat, kau ini sakit. Enggak, ya pakai data, jangan pakai congor. Aku bagian ngejelasin soalnya tadi data Ada di data dari dong, aku. di mana katanya 72 bidadari itu tunjukkan data. Kalau saya punya data, di mana Tuhan kamu mengingini 32 perawan ada. Bilangan 31 kamu baca mengenai jarahan. 32 perempuan perawan upeti bagi Tuhan untuk apa? Tuhan kamu menghukum Raja Daud dengan cara apa? Mengambil istri-istrinya diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrinya. Itu untuk apa? Kalian jangan lupa, Tuhan kalian di dalam perjanjian lama, jangan lupa sebenarnya perjanjian lama ini Tuhan siapa? Yesus atau bukan? Karena Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti Yesus andil di dalam perjanjian lama, yang di mana ternyata Tuhan kamu suka membun-bun. Tuhan kamu mengingini perawan, Tuhan kamu membun-bun perempuan, anak-anak yang menyusui, binatang hewan ternak pun juga dibun-bun. Ini apa pekerjaan Tuhan kayak gitu? Ya, kalian kalau katakan di surga akan disediakan bidadari, herannya begini. Kalau di surga disediakan bidadari, pasti bidadari itu cantik. Hei, mata pisau, kalau kau melihat perempuan yang montok, seksi, cantik, gak mungkin gak tergiur kau. Tapi herannya, Tuhan kamu menjanjikan Matius 21:31, perempuan pelacur duluan masuk surga. Kalau di Islam tidak ada, perempuan pelacur bertobat duluan masuk surga, ya nggak ada. Ada. Yang namanya dosa kamu kerjakan akan dihukum tetap di neraka. Apakah kekal orang? Tidak. Umat muslim ketika berbuat dosa, selagi dia tidak menyekutukan Tuhan, makanya jangan lupa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tuhan perjanjian lama mengatakan, engkau tidak akan dapat hidup memandang wajahku. Beda di dalam perjanjian baru. Tuhannya mengambil rupa manusia, ternyata Tuhannya ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan tangannya dilubangi. Kalau katanya mereka, untuk apa Allah itu maha kuasa tetapi tidak terlihat? Untuk apa ada Tuhan yang mengambil rupa manusia, ternyata dia dicambuk, diludahin, ditampar? Dia tidak mau punya Tuhan dipampang, tidak berkolor. Mau. Mending ya, si Ferdi Sambo, dia kasus terpidana, terdakwa, pembunuhan, tidak pernah ada yang berani meludahin dia. Amrozi, tidak ada yang pernah menampar dia. Ya, ini ada Tuhan mengambil rupa manusia, menyelamatkan, ternyata dia metong. Jangan mengaku sebagai Algojo, ataupun dia Tuhan Juru Selamat Nora. Dia Tuhan Juru Selamat Nora, ternyata dia mati digebukin. Dia haus saja, yang dikasih apa? Bukannya air putih, malahan anggur asam dicocol bunga karang. Tuhan apa Tuhan-Tuhanan, Agatha? Kau saja tidak pernah mengatakan saya diludahin, saya dicambuk. Ini ada Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan itu memiliki sifat Maha Kuasa ya. Tapi herannya ada Tuhan keluar dari lubang kelamin tapi dituhankan. Saya yang keluar dari lubang kelamin itu manusia. Setahu saya binatang pun melahirkan, keluar dari lubang kelamin tetap binatang. Ini ada manusia keluar dari lubang kelamin kok dituhankan. Apa ini? Apa hebatnya Tuhan keluar dari lubang kelamin? Lubang kelamin itu fungsinya mengeluarkan kotoran, mengeluarkan najis, darah najis untuk perempuan, jangan mengeluarkan Tuhan. Tuhan kalau sudah besar, umur 33 tahun, dia ditampar, dicambuk, diludahin, baru terus katanya, itulah kuasa Tuhan kami. Pret! Ya, kamu baca juga Wahyu 19 nomor berapa tuh? Wahyu 19 nomor 7. Perkawinan anak domba. Siap-siap kalian untuk berkawin dengan anak domba. Jangan lupa. Ya, mohon siapkan di mana kau mata pisau, bagian belakang hanya ada lubang. Ya, jangan lupa Wahyu 19 nomor 7 di situ dikatakan perkawinan, wedding. Kalian cari originalnya, jangan ngeles. Ya. Bilang, Jadi ini sebentar dulu Bender. Kau mengatakan Tuhan kau maha kuasa. Untuk apa maha kuasa? Untuk apa Tuhan digelar maha suci kalau keluar dari lubang kelamin? Kenapa maha kuasa ketika dia ditampar,
dia katakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya tadi sudah katakan di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi ortodok, bagi Kristen pemakan babi. Yesus saja tidak makan babi. Kalian bukan pengikut Kristus, tapi kalian penyembah manusia yang tidak bersempak. Selesai dari saya. Iya, kita santai lah Agatha ya, biar manusia yang tak berilmu orang bisa menjadi. Aku Oh, gini Bang, kita jangan Biar- menurunkan kualitas kita dalam menjawab pertanyaan. betul. Nah, jadi kita nggak usah Tetap terpancing. santai. Oke, Karena lanjut. Di dalam, Ya, silakan jawab. di dalam diskusi itu kan ada adab ya. Saya belum menerima jawaban ya tadi ya. Tadi bawa narasi free will yang pertama ya, Bapak yang sebelah sana tadi ya. Free will itu ganjarannya apa sih Pak? Dan kenapa semua orang harus melewati sirotol